Halo, tes. Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Pak. Oke, kita mulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita UTS ya. Berarti sekarang keberapa? Kelima ya? 5, Pak. Ya, 5. 2 kali pertemuan lagi udah formatif ya. 6, 7 formatif kan? 8 UTS ya. Oke, materinya sebetulnya kemarin udah saya kirim di kampus. Ini yang terakhir ya, yang terakhir di Jarkom Terapan 2. Nanti berikutnya kita tinggal studi kasus. Jadi materi barunya habis, tinggal studi kasus saja. Tuh. Nah, ini yang saya akan sampaikan materi terakhir, sama nanti ada sedikit studi kasusnya. Saya share dulu. Oke, udah terlihat? Terlihat, Pak. Ya. Jadi untuk materi terakhir kali ini kita bahas yang namanya high ability. Ya, high ability itu kalau kamu pernah dengar itu file over. Ya, file over ini sama yang pernah ya yang ada di manapun ya, di Mikrotik juga ada. Dia itu fungsinya membackup koneksi jika terjadi koneksi putus atau koneksi error. Ya, jadi yang namanya hackability itu biar tidak ada yang namanya downtime ya, atau meminimalisasi downtime. Gitu. Jadi hackability ini ada di router atau juga ada di server. Ya. Dan juga ada juga di virtualisasi. Ya, ada hackability. HH biasanya terkenalnya. Ya. Jadi kita membuat 2 link, intinya membuat 2 link. Jika ada link satu yang putus, nanti dia akan otomatis naik untuk ke link yang ke berikutnya. Ya, baik koneksi ke internet atau koneksi ke LAN, ke server lokal LAN, atau juga ke koneksi ke
untuk server ya, untuk server. Jadi server yang mati, otomatis nanti server yang berikutnya naik gitu. Nah, itu yang disebut dengan hackability. Nah, di Cisco ada namanya HSRP, Host Standby Router Protocol. Terus juga sebetulnya ada lagi VRRP. Terus satu lagi ada yang namanya GLBP. Ya, tapi yang kita bahas ini hanya HSRP aja. Nah, karena si paket tracernya nggak mendukung yang kedua tadi. Nah, oke, jadi di HSRP salah satu protokol FHRP, First Hop Redundant Protocol. Protokol ini adalah protokol Cisco proprietary, berarti hanya ada di Cisco, ya di vendor lain nggak ada. Yang artinya konfigurasi hanya berada pada perangkat atau router Cisco. Ya, HSRP paket hello menggunakan UDP port 1985. Nah, jadi mekanismenya menggunakan port UDP. Ya, sebagaimana kita tahu, port UDP ini port yang paling cepat ya dibandingkan port yang lain. Jadi dia mengandalkan koneksi cepatnya, tapi tidak menjamin koneksinya sampai. Nah, untuk kasus di failover, kita tidak penting koneksinya itu paketnya sampai atau enggak. Yang penting ketika paket itu tidak diterima, ya berarti terjadi putus. Nah, gitu. Jadi langsung ada proses backup, pengalihan jalur. Gitu. Kalau misalnya TCP kan memastikan kita sharing data, memastikan datanya dikirim sampai. Kalau UDP tidak memastikan, tapi di sini tidak membutuhkan data yang sampai atau enggak. Yang penting koneksinya sampai atau enggak gitu, berjalan atau enggak, gitu ya. Ya UDP bisa dipakai juga di DNS ya, DNS itu pakai UDP juga. Oke, HSRP ada dua versi. Versi 1 menggunakan IP 224.0.0.2 dan versi 2 menggunakan 224.0.0.1.0.2. Versi ini tergantung dengan versi iOS router tersebut dan untuk menggunakan iOS 12.2. Ke atas untuk menggunakan yang versi 2 karena format pengirim Hello Packet antara HSRP versi 1 dan versi 2 berbeda jauh. Jadi kalau mau menjalankan SP harus menggunakan versi router yang sama. Nah, jadi intinya harus menggunakan router yang sama. Jadi rentangannya dari sini 224. Ya. Jadi kalau pakai 192 bisa. Itu kecuali di atas ini. Ya, dia nggak bisa. Misalnya 254 ya nggak bisa. Itu. Jadi harus minimal maksimal 224. Oke, langsung aja kita praktekkan. Di sini ada topologinya. Nah, jadi di sini ada dua PC. Ya, dua PC ini ingin terhubung ke sini, ke router ISP. Nah, di sini kita membuat dua router, ada router 1 dan router 2. Ya, router 1 kita lihat nanti ya yang utama yang mana. Nanti ketika yang utama itu diputus, ini misalnya contoh yang utama sini jalannya ke sini. Nanti ketika yang utama putus, nanti otomatis dia akan mengarahkan ke sini, router 1. Oke? Nah, sekarang kita konfigurasi dulu. Ini sama-sama IP public yang mengarah ke router ISP. Oke. Ini saya share screen dulu untuk pakai tracernya. Oke, boleh bareng atau mau saya dulu boleh. Nah, jadi di sini kita ada 3 router. Ini kita kasih nama RISP. Kelihatan nggak? Halo, kelihatan? Kelihatan, Pak. R2. Nah, kedua router ini terhubung ke switch. Nah, berarti logikanya router R1 dan R2 ketika menuju ke switch mempunyai satu network yang sama. Switch LAN saya kasih nama.
Nah, ini saya kasih IP si PC-nya. Ya, misalnya saya kasih 1.2. Nah, saya jauh lah 110. Ininya 11 gitunya. Ini 111 berarti. Oke. Ini ke arah bawah, GI 1. Nah, ke arah ISP, GI 0. Nah, jadi fokus kita nanti di R1, di R2. Di RISP nggak banyak konfigurasi. Oke, biar gampang, kita konfigurasi ISP-nya dulu. Kita seolah-olah jadi orang ISP-nya. Oke, di sini kita konfigurasi routernya dulu. Selanjutnya, kita konfigurasi untuk IP-nya. Nah, ini kita cek dulu, show IP, INTBR. Nah, GI 0 ke arah router 1, GI 1 ke arah router 2. Masuk INT, GI 0, 0, IP address. Nah, ini IP address publik ya, bebas lah. Saya mau biar gampang aja lah, biar gampang, biar cepat. 1 ke 2, ya, 1 ke ISP. Ya, anggap ISP itu nomornya 3, berarti 13. 13. Pak. Kenapa? Nggak kelihatan, Pak, ininya, Pak. Share screen-nya, Pak. Ini nggak kelihatan? Iya, Pak. Kita dulu. Kelihatan? Kelihatan nggak? Udah, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, ya. Nih ya. Jadi ini baru ngasih IP aja. GI 00 ke arah router 1, GI 01 ke arah router 2. Nah, ini biar gampang harusnya IP public ya, biar cepat aja nih saya masukin 13 1. Ya, 13 itu artinya router 1 connect ke router 3, router 3 itu router ISP. Ini kita masukin IP-nya. Ya, bisa 252 ya, karena cuma satu koneksi doang. IP address ini kurang address. Nah, sudah. Ini kita kasih nosat, terus kita kasih deskripsi, kita kasih nama link UR1. Nah, kita buat lagi link R2-nya. Buat ke R2-nya, GI01. Kita kasih IP, berarti 3 ke 2. Ya. Ya, 23, 23, 23, 1. 255, 255, 255, 252. No stop. Deskripsi, link to R2. Oke. Udah. Sebentar ya, saya mau colok laptop saya dulu. Ya, oke. R2 udah. Nah, sekarang kita buat IP loopback-nya. INT LO
IP address 333. Oke, gampang aja. Nah, IP loopback ini udah tahu ya, IP yang ditanam di routernya. Jadi kita ngeping nanti dari CPC, ya, atau 888 tadi harusnya, biar enak tuh, juga nggak apa-apa lah. Kita ping nanti IP 333 itu. Jadi nggak ngeping ke si 23 atau ke 13, karena kita mempunyai 2 jalur. Ya, CPC ini memiliki 2 jalur yang ke sini atau jalur yang ke sini. Nah, untuk ke sini kan, untuk ke RISP. Nah, makanya kita tidak mendefinisikan lewat jalur mana, tapi kita langsung bypass menuju ke sininya. Gitu. Oke, kalau udah, yes, udah ada loopback nggak perlu dikasih nosat dan juga nggak usah ada deskripsi. Ini kita cek do show IP int PR. Nah, pastikan sudah terkoneksi. Nah, sekarang tugas kita adalah membuat routing, ya, karena CPC ini akan melewati router R1 sama atau melewati router R2 untuk menuju sini. Nah, makanya di router ISP kita buat routing. Nah, routingnya di sini kita pakai router EIGRP, ya, EIGRP 10. Nah, ini bebas mau berapa. Kita masukkan networknya. Nah, networknya di sini karena dia ISP, ya, karena dia ISP, makanya dia networknya tidak perlu masukin network yang dia punya. Ya, dia punya network kan ini 1313 sama 2323 sama 333. Jadi dia hanya memasukkan network global atau default network. Ya, 000. Ya, jadi karena dia ISP ya, karena dia internet, ya anggap dia akan menuju ke internet, makanya nggak perlu kita definisiin. Gitu, untuk networknya. Ya, karena dia sebagai tujuan, dia juga sebagai sumber. Makanya nggak perlu kita definisiin untuk dia mau kemana, lewat mana. Gitu. Oke, kalau udah tinggal kita taruh no auto summary. Ya, biar tidak terjadi root summarize. Nah, udah cukup itu aja settingan di router ISP. Nah, ini kita simpan. Jadi cuma ngasih IP sama buat routing default routing untuk EIGRP. Udah selesai, close, kita kerjain yang router R1. Nah, sini kita kasih nama, ini router R1 saya mau jadiin backup. Itu nanti R2-nya yang jadiin jalur utama. Jadi router R1 yang backup-nya. Nah, sekarang kita kasih hostname R1. Kita cek do show IP INTBR. Ini sering-sering dilihat. Yang ke atas nih GI0, yang ke bawah GI1, yang ke arah switch GI1. INT GI00. IP address tadi G00 itu 12 2. Berarti 252. Oke. Start. Kita kasih deskripsi, description, link to ISP. Nah, sekarang coba kita tes ping 12 1. Nah, belum. Kenapa nih? Coba cek lagi. IP INTBR. Sudah up, sekali lagi. Coba. 12 1. Salah IP, Pak. Bukannya 13, Pak. Oh, 13. Sorry, 13 ya? Iya, Pak. 13. Oke, salah. Kita tiban aja sih sebetulnya. Oke, tiban. 13 2. Oke. Nah, ini udah nggak usah nosat lagi. Coba kita cek. Nah, udah. Coba kita ping.
1. Nah, bisa. Ya. Oke, selanjutnya kita buat yang ke arah bawah, GI 01. INT GI 01. Nah, IP address, nah ini kita kasih 192.168. Nah, nanti akan jadi gateway yang mana? Gini, jadi kita akan buat gateway yang nggak perlu kita pasang di router. Gitu. Ya, jadi kita nanti buat gateway yang nggak perlu kita pasang di router. Nah, ini kita kasih IP dia, misalnya 1.2. Nanti 1.1 untuk gateway-nya si PC tadi. Nah, jadi dia 1.2. Jadi makanya tadi saya spare kan, PC itu 192.168, 110 sama 111. Jadi range dari 11 sampai 19 itu nggak dipakai. Nah, yang kita pakai kan 1.1 untuk gateway, 1.2 untuk router R1, 1.3 nanti untuk router R2 gitu. Kebanyakan ya. Nah, sekarang kita losat dulu. Deskripsi, link to LAN. Nah, coba kita ping ke bawah, ping 192.168.10.10. Ini kayaknya belum naik nih si switch-nya. Oh, belum naik nih. Ini bisa kita cepetin. Tuh. Kita tes lagi. Kok 10? 1 ya? Kenapa saya ping 10? 110. Nah, oke, dah. Ini masih di GI 01. Nah, ini sekarang konfigurasi untuk KSRP-nya. Ya, jadi yang ke arah bawah ya di interface GI 01. Nah, kita setting HSRP-nya. Nah, di sini settingannya tinggal pakai standby. Standby 1 IP. Nah, ini kita tentukan gateway-nya 192.168.1.1. Nah, kita buat lagi standby 1 perm. Nah, udah. Jadi perm ini secara default mempunyai nilai 100. Ya, jadi perm itu artinya yang didahulukan atau yang menjadi utama gitu. Nah, ini sudah. Nah, yang menjadi utama karena yang sebelah R2 itu belum disetting, berarti yang utama sekarang R1. Nanti ketika R2 kita definisikan permnya, nilai permnya ini kan 100, nanti kita gedein jadi 110 misalnya. Nah, nanti yang jadi utama adalah yang R2 gitu. Nah, udah, cuma gitu doang, settingannya nggak banyak. Standby sama definisi gateway-nya sama dia buat standby perm-nya. Nah, satu lagi sekarang kita tinggal membuat konfigurasi routing-nya. Ya, tadi biar si PC-nya itu biar kenal ke router yang atas, router ISP. Kita buat router IGRP 10, masukin network-nya 192.168.10 sama network yang berapa tadi? 13.13.13.0. Nah, terus di sini, ya ini nggak perlu pakai wildcard ya, nggak perlu pakai wildcard karena nggak ada sesuatu yang kita akan blokir atau nggak ada network spesifik yang dilolosin sama IGRP. Pokoknya network 10 sama network 13.13.0 ini kita lolosin. Nah, paling di sini kita tambahkan, ini boleh pakai auto summary atau enggak juga nggak apa-apa, karena di sini beda ya, beda network. Ya, jadi nggak perlu auto summary juga nggak apa-apa. Nah, paling kita tambahkan di sini ada passive interface. IGI 01. Ya, passive interface apa fungsinya? Passive interface fungsinya agar yang ke bawah, ini saya do show IP INTBR. Nah, yang ini ya tidak
mendapatkan routing update. Ya, karena yang bawah udah manteng gini terus. Tapi kalau yang atas kemungkinan yang ke arah ISP akan ada perubahan routing gitu. Kalau ke arah internet kan berubah-berubah routingnya. Kalau ke arah bawah routingnya nggak berubah-berubah. Makanya kita buat pasif interface GI01. Nah, ini udah selesai. WR. Di sini saya exit atau saya end. Kita bisa cek show standby PR brief. Nah, di sini kita lihat nah priority-nya 100 ya. Yang nanti jadi jalur utama adalah GI01 nih. GI01 nih jalur utama. Ya, lokal standby-nya unknown karena yang sebelah belum dibuat. Nah, gitu. Jadi sekarang dia yang jadi priority. Ya, si router R1. Sebelum R2-nya nanti kita setup. Oke, sekarang kita setup si router R2. Ini kita simpan dulu WR. Kita setup router R2. Kita kasih nama R2 INT GI00 ke arah router ISP IP address tadi 23 ya. 23232 255 255 255 252. Oke, nosat deskripsi link to ISP. Nah, coba kita ping 23 23 23 1. Oke, bisa. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita setup yang ke bawah. GI01 IP address 192.168.1.3 karena yang tadi router R2 12 R1 sekarang di R2 13 kita nosat kita buat deskripsi link to LAN. Nah, sudah. Nah, selanjutnya, oh ya, kita tadi saya masuk lagi ke GI01. Nah, kita persiapkan lagi buat link dia R2 menjadi jalur utama. Ya, sama cara kayak tadi, di sini kita buat standby 1 IP, kita masukin gateway-nya 192.168.1.1. Kita buat lagi standby I1, kita firm. Kita buat lagi standby 1. Nah, ini kita buat priority. Priority kita naikin jadi 110. Nah, biar dia yang jadi utama. Nah, selanjutnya ini kita buat track. Sebenarnya ini boleh dibuat, boleh enggak. Ini kita buat standby 1. Track. Ya, track ini jalur. Jadi kalau mau tahu ini apa, ini kamu di tanda tanya aja. Nah, ini bisa lihat track priority tracking. Ya, jadi untuk melihat jalur priority-nya, kita buat sini standby 1 track berarti ke arah GI01. Gitu. Oke, ini udah gitu doang. Jadi cuman dikit. Sama, ini pertama didefinisiin gateway-nya, dibuat perm-nya, naikin priority-nya. Ya, kalau di router R1 yang jadi backup cuman cukup sampai ini doang, 2 doang. Ini tinggal tambahin ini priority sama tambahin track-nya. Nah, kalau udah ini selesai, exit, sama kita juga harus membuat routing biar router yang di PC-PC yang di bawah kenal sama si ISP. Router EIGRP sama kita namain RIB10. Ini kita masukkan network-networknya. Berarti networknya net 23 23 230 net 192 168 10. Nah, udah. Nah, tinggal tambahin kita pasif interface. Pasif interface GI01. Nah, sudah selesai. Ini kita WR simpan. Nah, kalau udah sekarang kita tes. Nah, ini dari PC-nya.
Dari PC, ini kan tadi udah dikasih IP ya. Ini kita cek. Nah, 110 coba kita ping. Nah, yang kita ping di sini langsung ke si router ISP. Nah, loopback-nya. Oke. Bisa. Berarti routingnya berjalan. Nah, sekarang kita pengen trace. Dia lewat mana? PC ini untuk menuju 33 lewat mana? Nah, kita tracing. Nah, dia lewat ke 13. Nah, 13 ini. Ya kan? Tuh, 13. Jalur utama. Ya, sama PC yang ini pun lewat 13. Coba kita ping dulu ke 3333. Bisa. Nah, sekali lagi. Kita lihat stabilannya. Oke. Sekarang kita trace ke 333. Nah, sama ya. Lewatnya mengarah ke router 2 yang jadi utama. Nah, sekarang kita akan coba router 2-nya kita putus. Ya, anggap kabelnya terputus. Nah, sekarang kita coba ping lagi. Tiga. Nah, bisa. Tapi lihat kita trace lagi jalurnya. Nah, pindah ke 12. Yang awalnya 13, sekarang 12. Oke, begitu. Bisa ya? Nah, untuk berikutnya, ya, kita coba topologi yang berbeda. Nah, ini sekarang ini terakhir ya, ini materi terakhir. Dan sekarang untuk kita menghadapi UTS sama formatif, saya kasih kamu topologi yang berbeda. Jadi topologinya begini. Di sini misalnya R Bandung. RJKT. R Bekasi. Ini R SBY Surabaya. Kayaknya harus nambahin ini nih. Ini kita kayaknya kurang. Ini kita pakein serial. Satu lagi yang Surabaya. Nah, oke. Sekarang kita pasang, ini DCE-nya. Ini Bandung. Ini Jakarta. Ini yang Surabaya. Nah, di sini kita buat nanti konfigurasinya untuk sekarang ya, untuk gampang menggunakan EIGRP. Nah, nanti kita ganti jadi OSPF, karena gampang aja dulu lah. Ya, dan ini nanti dibuat tadi ya, sistem HSRP. Nah, terus di sini
Bentar. Nah, ini kita pasang switch SW. Ini SW distribution, SW dis 1, distribution 1. Saya copy. SW dis 2. Ini GI1 ke arah sini. Ini ke arah sini. Nah, ini ada PC, ada switch. Ini switch akses. SW akses 1. SW akses 2. Nah, ini kita pakai Ether channel. Nah, ini saya kasih kemudahan dulu lah. Ini nggak perlu pakai VLAN. Nah, ini buat soal untuk apa namanya ini formatif ya. Nah, ini switch server, SW server. Nah, ini baru saya kasih VLAN di server-servernya. Ini server, ini web server. Ini server TFTP. TFTP server buat backup. Nah, ini kita VLAN. Nah, ini VLAN 10. Ini VLAN 20.
Nah, seperti ini. Nah, coba kalian nanti buat seperti ini, atau di foto atau gimana caranya, dibuat seperti ini, kerjakan semampunya dulu. Ya, kerjakan semampunya, bisa nggak? Jadi ini cuma routing EGRP, ya ini ada 2, ya. Nah, berarti ini logikanya di sini, di router di 1 sama di 2, ini harus dikasih IP. Berarti si router, si switch ini, switch distribution ini, kita fungsikan dia sebagai routing, sebagai router. Tinggal tambahin IP routing, biar dia jadi router, biar dia bisa dikasih IP. Gitu. Jadi tinggal ditambahin sini doang. Ya, karena kan dia sejatinya dia router. Nah, ini kita tambahin. Nah, kita bisa tambahin dulu, no switch port, no switch port. IP routing dulu, IP routing. Nah, nanti ini interface berapa? GI01, INT, GI01. Nah, tinggal tambahin, no switch port. Nah, baru dia bisa dikasih IP. Misalnya, contoh, IP bebas ya. Nah, IP address, misalnya ini ke arah sini, berarti 192.10 lah. 192, 168, misalnya 10, 2. Nanti situ si router 10.3. 255, 255, 255, 0. Nah, bisa kan? Nah, ini nggak perlu no start lagi. Kita dicek dulu soal IP, INTBR. Di tadi berapa? Nah, di GI1. Nah, ini udah ada IP-nya. Gitu. Kayaknya perlu no start ya. Coba cek lagi. Nah, ya nggak apa-apa. Karena belum dikasih IP, si routernya belum kasih IP. Nah, gitu. Ngasih router IP lagi untuk yang di GI02. Ya, sama cara kayak tadi. Berarti ini nggak usah perlu lagi. IP routing cukup sekali. Tinggal buat aja GI01. Kita masukin IP address 192, 168, misalnya 22. No switch port. Nah, udah kita cek. Do show IP INTBR. Kok belum masuk? Nggak masuk? Wah, saya tiban. 12 ya, aduh. Ini salah. Nah, apa? Satu lagi. Nah, coba dulu no switch port. IP address 192, 168, 20, ya 20 benar titik 2. Nah, cek info IP INTBR. Nah, gitu. Nah, ini udah. Nah, kerjain yang ini dulu nih. Ini ke sini biar bisa nyambung dulu. Di sini saya nyambung dulu. Nah, baru ini kalau udah, jadi kerjain dari switch akses dulu. Nah, baru nanti nih yang ini belakangan. Nanti ini dari router Bekasi dia bisa ngasih DHCP. Ini nanti ada DHCP relay. Nah, nanti si PC-PC ini dapat DHCP dari router Bekasi. Si PC-PC ini dapat DHCP dari router Bekasi. Nah, itu nanti yang sekarang yang kamu kerjakan tadi ini dulu ya, Ether channel. Ya, tadi itu ngasih IP sama si routernya, routing EGRP. Ya, ini bisa lah, ini bisa pasti. Ini buat VLAN. Gitu. Berarti di sini ngasih EGRP ya. EGRP-nya 3 net 4 ini ya. Ya 3. 1 2 3. Ya, 3 network. Nah, kalau ini cuma 2 nih, router Bandung, router Jakarta cuma 2. Router Bekasi ada berapa? 1 2 3 4. 4 dia. Banyak router Bekasi EGRP-nya. Nah, jadi nanti yang bagian DHCP nanti aja. Ya, jadi kerjain sampai YGRP-nya dulu bisa. Sampai router Bekasi bisa ngeping ke sini. VLAN. Nah, berarti di router Surabaya ada apa? Ada inter-VLAN routing. Biar VLAN 10 sama 20 biar bisa terkoneksi. Gitu. Ini beda network berarti. Nah, berarti sini buat VLAN. VLAN 10 namain web server, VLAN 20 namain TFTP server. Gitu. Nah, ini buat formatif. Sampai sini dulu. Kerjain dulu semampunya, sebisanya tadi. Ya, jadi
Saya ulang, ini buat Ether channel, tugasnya Ether channel. Ya, tugasnya pertama Ether channel. Nah, channelnya setelah PAGP apa LACP, ya, bebas. Ya, yang kedua, buat routing EIGRP. Nah, yang ketiga, buat VLAN. Yang keempat, buat inter VLAN routing. Yang kelima, nah ini kamu sampai sini aja nih, ngerjain sampai sini. Nah, yang kelima nanti ada DHCP server, dan DHCP relay. Nah, udah. Yang nanti akan saya kasih tahu ini DHCP server dan DHCP relay aja. Gitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Halo? Halo, halo? Tes, halo? Nggak ada, Pak. Dari saya, Pak. Hah? Dari saya nggak ada, Pak. Ya. Yang lain? Insya Allah nggak ada, Pak. Ya, oke ya. Jadi kerjakan sebisa dulu yang tadi nih, yang ini 3 ini dulu nih. Nah, ini bisa lah. Baru nanti saya kasih tahu yang ini. Gitu. Oke, ini kita lanjut di pertemuan berikutnya untuk bahas formatif ya seperti apa. Jadi formatif UTS udah studi kasus dari yang pernah kita pelajari. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Pak. ya, Mau nanya, Pak. ya. Yang hari Jumat, Pak, pelajaran. Oh iya itu, oh iya. Pengujian kemana ya? Iya, Itu Pak. saya ada 4 berarti ya, belum ngisi. Sebenarnya saya udah mau ngisi. Saya pengen ini dulu ngejumai dulu. Kapan ada Yaudah, Pak. jatuhnya kita apa namanya make up. Kita make up aja. Oh, banyak ya, Pak? Iya, Pak. Nah, jadi 2 kali pertemuan ya, biar enak nih. Oke. Ya biar dapat 4-4-nya ya. Hari apa Iya. misalnya? Hari apa kosongnya? Kosongnya ya Selasa sampai Jumat ya. Iya kan? Jumat kosong, Jumat. Rabu Kamis Jumat ya? Iya, Rabu Kamis Jumat, Pak. Iya, siangnya, Pak. Siang ya, Rabu Kamis. Siang. Jumat di dua ini aja ya, dibuat 2 sampai sore berarti. Kan pagi ya? Pagi sampai Iya. siang lah. Ya, 2 kali pertemuan. Di Rabu saya ada jam. Apa tadi yang enggak ada? Rabu, Kamis, Jumat. Kamis ya. Kamis saya bisa di Kamis, oke. Jadi insya Allah di Kamis sama Jumat. Kalau nggak bisa di Kamis, di Jumatnya kita mulai ya. Oke, Pak. Nah, jadi make up di Kamis sampai Jumat. Nanti saya kabar untuk Kamis ya. Tapi insya Allah untuk Jumat udah bisa tuh. Iya. Terima kasih, Pak. Nah, ya, ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? Nah, kalau nggak ada, ini ya tadi dikerjain dulu ini. Nanti sama yang ini nanti. Ini buat formatif. Oke, ini saya simpan dulu. Ini saya buat untuk formatif nanti. Jadi ini kisi-kisinya lah. Ya. Jadi formatif Jarkom 2. Nah, nanti di UTS, nah ini kisi-kisi UTS. Nah, ini udah nggak lagi EGRP, tapi OSPF. Tapi OSPF-nya beda area. Nah, tapi nantilah. Tapi kurang lebih ininya hampir sama. Topologinya. Nanti bisa berubah atau bisa ya, begini atau begini. Nanti kita lihat. Oke, tapi routingnya udah ganti lagi, bukan EGRP. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya, udah mengikuti perkuliahan pada siang ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.